Pemirsa, dalam sidang di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin pagi, Emma Sulaiman selaku Hakim Tunggal menyatakan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka tidak sah lantaran tak ada bukti. Lantas bagaimana respon dari pihak keluarga Vina Cirebon? Bergabung pada sore ini bersama kami melalui sambungan daring dengan Mas Raden Reza Pramadia, tim pengacara atau kuasa hukum dari Vina. Selamat sore. Assalamualaikum Mas Reza, sehat selalu Anda. Waalaikumsalam Mas, Alhamdulillah sehat. Ya, kalau untuk penuturan dari pihak keluarga Vina seperti apa Mas untuk hari ini pasca putusan Iya, jadi Peggy? kami ya, tadi pagi kita menyaksikan bareng live sidang pra-peradilan. Hmm. Jadi hasil akhirnya itu adalah gembira sekaligus sedih. Hmm. Kenapa seperti itu? Gembiranya akhirnya terungkap bahwa itu memang bukan Peggy yang dimaksud, tapi memang ada salah penangkapan seperti itu, salah orang. Hmm. Dan juga sedihnya itu berarti kalau memang ini bukan Peggy yang dimaksud, lalu kenapa dua terduga DPO yang lainnya dianggap fiktif? Nah, jadi ini akhirnya kan menimbulkan pertanyaan lagi kepada kita, ada apa sesungguhnya di balik semua ini? Artinya ada narasi salah tangkap begitu ya, tidak Peggy sebenarnya harusnya ditangkap oleh kepolisian begitu ya Mas Reza. Kalaulah tadi dikatakan gembira, kalau sedihnya apa Mas? Iya, sedihnya itu kan berarti apa namanya yang dua terduga DPO lain yang dinyatakan fiktif itu kan akhirnya harus dimunculkan lagi. Hmm. Dan juga dalam sidang pra-peradilan kemarin dari pihak Polda Jabar kan menyebutkan kembali ada 3 terduga DPO lainnya. Jadi kalau misalkan memang ini tidak terbukti bahwa itu adalah Peggy, jadi kita akan bertanya lagi kenapa sampai terjadi seperti ini. Jadi ada apa dengan kasus ini? Jadi kami mohon ya harus lebih diperhatikan lah untuk kasus ini. Baik, ada tidak niat dari keluarga Vina atau tim kuasa hukum Vina untuk membantu kepolisian, untuk memberikan bukti petunjuk, ada mungkin orang yang dicurigai sebagai Peggy sebenarnya hingga kini ada hal-hal yang bisa ditelusuri lebih lanjut, Mas, untuk bantu kepolisian? Jadi memang selama ini kita kan sangat kooperatif ya, walaupun memang kita sangat sedikit sekali mendapatkan informasi resmi dari pihak kepolisian masalah langkah-langkah ke depannya kan kita tetap akan mengikuti proses dari pihak kepolisian. Maka dari itu kami berharap juga, karena sebelumnya kita juga berharap kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim pencari fakta yang benar-benar independen, yang terdiri dari para profesor ahli pidana dari beberapa universitas di Indonesia, biar kasus ini bisa transparan, dan setelah nanti mendapatkan bukti-bukti dan saksi-saksi baru bisa kita limpahkan ke pihak kepolisian lagi biar segera selesai kasus ini. Jadi bukan berarti kita tidak ada ide, tidak ada saran. Kita sangat sangat kooperatif, sangat membantu, memberi masukan-masukan melalui media, melalui pencerahan-pencerahan hukum. Jadi kita sudah sangat banyak membantu terhadap pihak kepolisian dalam kasus ini, Mas. Baik, tentu ini juga menjadi hal tantangan terbaru juga nanti setelah hari ini ya Mas ya bagi kepolisian untuk mencari DPO yang bukan fiktif begitu ya ke depannya. Ada tidak mungkin dari keluarga Vina memberikan saran tertentu kepada kepolisian Mas terhadap putusan hari ini untuk penyelidikan lebih lanjut kasus Vina? Ya, jadi kalau boleh kita memberikan saran sih, memang dalam ke depannya itu kan harus lebih berhati-hati lagi, tidak terburu-buru dalam menetapkan seseorang itu sebagai tersangka apabila belum memenuhi cukup bukti dan saksi. Dan juga kami berharap juga dari beberapa pihak seperti Ayaki Turdiana itu bisa berkoordinasi dengan kami, kita bisa ngobrol, kita bisa cari solusi baru atau bukan solusi baru, cari pencerahan baru lah terhadap kasus ini. Mungkin bisa lebih terang lagi, bisa lebih transparan lagi seperti itu. Ini kan kalau kita ikuti ya perkembangannya hari ini ada statement dari Kejaksaan Agung, kemudian juga dari Komnas HAM gitu ya Mas ya, tetap memantau penyelidikan dari kasus Vina. Ada tidak koordinasi yang dilakukan antara pihak keluarga Vina dengan beberapa pihak ini agar tetap mencari DPO yang sebenarnya Mas? Ya, kita sih masih tetap ngobrol dengan rekan-rekan di Kompolnas dan
rekan-rekan lain yang memang berniat membuat kasus menjadi terang. Tapi kan tetap kita kembalikan lagi pada pihak kepolisian. Makanya itu kami berharap tetap dibentuk tim pencari fakta untuk benar-benar kasus ini transparan dan independen. Tidak ada tekanan dari pihak manapun kalau memang itu ada tekanan atau ada yang ditutup-tutupi seperti kata Pak Presiden Jokowi gitu kan. Jadi biar semua ini transparan, ada apa sebetulnya di kasus ini, kenapa jadi menimbulkan kegaduhan yang luar biasa di Indonesia gitu. Apa sih Mas yang dirasa sehingga sulit untuk dibentuk tim tadi Mas? Anda sarankan ada tim khusus yang dibentuk untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut Mas? Iya, tim ini bisa dibentukkan kalau Presiden Joko Widodo benar-benar turun tangan untuk membentuk tim itu sendiri, karena biar bagaimanapun beliau itu kan lembaga tertinggi negara ya, maksudnya bisa memimpin dari semua sektor. Jadi itu yang bisa membuat kasus ini terungkap. Karena kalau misalkan masih seperti ini, kalau menurut kami ya akan terulang lagi kemungkinan seperti ini. Baik, ini kan kalau dari statement dari hakim hari ini memberikan arahan untuk memulihkan nama baik dari Peggy, Mas, kemudian juga diminta untuk segera dibebaskan begitu ya. Ada tidak respon tertentu terhadap pembebasan hari ini karena masih detik ini sore ini masih belum dibebasin Peggy Setiawan ini, Mas? Iya, kalau untuk mengomentari lebih jauh kan mereka sudah ada kuasa hukumnya tersendiri, tapi kami hanya bisa menghimbau kepada semua pihak untuk saling memberi kesempatan. Dalam artian kesempatan itu ya kalau misalkan dibebaskan itu kan harus secepatnya setelah semua proses administrasi dan lain-lain selesai ya segera dibebaskan. Dan juga untuk rekan-rekan dari kuasa hukum Peggy juga saling berpositif thinking, mungkin lagi ada kesibukan atau ada yang diurus jadi mungkin belum bisa keluar seperti itu. Jadi kita sama-sama saling berbaik sangka lah untuk biar tidak terjadi kegaduhan lagi nanti ke depannya. Baik, terakhir Mas, bagaimana kemudian keluarga Vina merespon dari kasus ini? Karena kalau dilihat banyak sekali komentar dari netizen di luar sana dan menjadi sorotan publik. Apa harapan berikutnya Mas? Karena kasus Vina menjadi sorotan hingga kini. Iya memang saya juga tadi mendengar curhatan dari pihak keluarga, jadi banyak merasa sangat terganggu sebetulnya ya, dalam arti banyak berita-berita yang kurang mengganggu, kurang enak segala macam. Jadi kita tetap berharap ke pihak kepolisian, terutama ke pihak kepolisian untuk lebih transparan lagi, lebih independen dalam arti ada apa di balik kasus ini, kenapa bisa sampai seperti ini, ada kejadian salah tangkap segala macam, salah Peggy lah segala macam gitu. Jadi kita sangat berharap biar kasus ini segera selesai. Jadi almarhum juga tenang gitu kan, masih kemungkinan untuk pihak keluarga juga kan sudah bisa legowo menerima hasilnya apapun itu gitu. Baik, Itu terganggunya sih sebetulnya karena keinginan dari pihak keluarga ya, pengen tenang gitu Mas. masih belum tenang karena ada ini ya hal yang menjadi perhatian karena tidak sesuai Peggy yang sebenarnya begitu ya Mas dari kepolisian dan juga Iya ini masih ada ganjalan-ganjalan gitu. Baris Krim Polri juga menyatakan akan mengevaluasi hal Terutama ini. pada saat 3 terduga DPO itu yang 2 dinyatakan fiktif itu kan Baik, buat keluarga itu kan loh semua itu kan sudah ada perannya masing-masing, tapi kenapa baik. tiba-tiba dianggap fiktif gitu. Baik, baik. Baik, kita harapkan yang terbaik untuk kepolisian agar bisa lebih lanjut ya dengan benar dengan SOP-nya juga di kasus ini. Terima kasih atas bincang-bincangnya pada sore ini bersama kami di Newsroom. Ada Mas Raden Reza Pramadia, tim kuasa hukum Vina di Cirebon. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.